من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك sultanan nasir. Artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam laksanakan pula sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat yang benar, dan berikan kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharia Khalidah dengan NIM 2114050085 akan menafsirkan Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Bunyi ayatnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir. Sadaqallahul azim. Artinya yaitu, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Arti perkataannya, aqimi, dirikanlah, salat, liduluki, karena tergelincir, syamsi, matahari, ila ghasaqi, hingga gelap, laili, malam, wa qur'ana, dan bacaan fajar. Inna, sesungguhnya, qur'ana, bacaan fajar, kana,
dia masyhuda, disaksikan. Wa minal laili, dan dari malam, fatahajjad, maka tahajudlah kamu, bihi dengannya, nafilatan tambahan, laka bagimu. Asa, mudah-mudahan, supaya, ya ba'atsaka, akan membangkitkanmu, Rabbuka, Tuhanmu, maqaman, tempat, mahmuda, yang terpuji. Waqul, dan katakanlah, Rabbi, Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala, kepada tempat masuk, sidqin, yang benar, wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraja, tempat keluar, sidqin, yang benar, waj'al, dan jadikanlah, li, bagiku, min, dari, ladunka, sisi engkau, sultana, kekuasaan, nasir, yang menolong. Ayat Quran Surah Al-Isra ayat 78-80 ini berisi tentang penjelasan waktu-waktu sholat, waktu-waktu pelaksanaan sholat, dan jenis-jenis sholat. Yang pertama, waktu sholat itu dijelaskan dalam ayat ini, yaitu sesudah tergelincirnya matahari. Di sini ada liduluki tergelincir, liduluk, yaitu matahari tenggelam, menguning, tergelincir. Dari kalimat pengertian liduluk ini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah waktu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, matahari tenggelam. Itu sholat maghrib, dari menguning ini sholat asar, tergelincir ini sholat zuhur. Tergelincir di sini bisa kita lihat di matahari yang tepat di atas kepala kita itu tergelincir ke bawah, yaitu dari tengah hari sampai hingga menguning. Tergelincir ini yaitu waktu sholat zuhur, menguning ini waktu sholat asar, matahari tenggelam ini sholat maghrib. Yang kedua yaitu gasaki lail, yaitu kegelapan malam. Di sini maksudnya yaitu sholat isya. Jadi waktu sholat isya itu tunggu waktu yang benar-benar gelap, tunggu waktu malam hari yang benar gelap. Selanjutnya yaitu sholat fajar, juga bisa dibilang sholat subuh ya. Pada sholat subuh ini termasuk salah satu sholat yang diistimewakan,
Karena pada sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat dalam kita mengerjakannya. Selanjutnya yaitu dalam ayat ini juga menjelaskan tentang sholat tahajud. Sholat tahajud ini merupakan salat sunnah. Salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat fardu. Dalam pengerjaan sholat tahajud ini, sebagian pendapat mengatakan kita harus tidur dulu, dan ada juga yang mengatakan tidak perlu tidur, tetapi mengerjakannya dalam sepertiga malam. Apa saja manfaat dalam kita melaksanakan sholat tahajud ini? Yaitu yang pertama, ibadah tambahan. Otomatis kita mendapat pahala tambahan juga, dan menambah derajat ketinggian. Jadi yang mengerjakan sholat tahajud, Allah menaikkan derajatnya. Sholat tahajud ini dikerjakan pada malam hari juga. Yang kelima yaitu asa, mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan ini harapan. Harapan seperti apa? Harapan kepada kita setiap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Yang dimaksud dengan yang terpuji ialah kedudukan yang diperoleh Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti, yaitu memberikan syafaat bagi umat manusia agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari kesengsaraan pada hari kiamat. Apa saja yang bisa kita simpulkan, kita cocokkan dalam pendidikan tentang Quran surah. Apa pula kesimpulan pendidikan dalam Quran surah Al-Isra ayat 78-80? Yaitu kita mendapatkan pendidikan tentang sholat. Yang pertama, jenis sholat. Jenis sholat ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat sunnahnya yaitu sholat tahajud. Yang kedua, waktu-waktu sholat. Seperti yang kita bahas tadi, waktu sholat yaitu di dulu matahari tenggelam, menguning, tergelincir, ghasak kilail, kegelapan malam. Yang terakhir, manfaat salat. Apa pula manfaat salat? Dengan mengerjakan salat kita mendapatkan manfaat, yaitu terangkatnya derajat. Derajat kita menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jiwa kita menjadi tenang. Kita akan mendapatkan ketenangan dalam menghadapi masalah yang sedang kita alami. Jadi itulah tadi penafsiran Quran surah Al-Isra ayat 78 dan 80. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.